Kalau langkah-langkah sekolah nih Pak yang dilakukan untuk mencegah untuk tidak terjadi perundungan tersebut tuh gimana Pak? Biasanya ada program-programnya, Mas. Contoh itu ada program anti perundungan atau ROOTS. Itu biasanya setahun sekali kita ada. Ini untuk terakhir nih Pak, kira-kira pelaku tadi kan sudah ditangani oleh pihak ketahanan sekolah. Ya. Jika pelaku masih mengulangi kejadian yang sama tersebut, kira-kira apakah ada langkah lebih lanjut nih Pak? Oh, Oke. Kalau dari tadi kan kita udah ngomongin tentang pelaku terus nih Pak. Ya. Kira-kira bagi si korban ini ada nggak sih Pak pelindungan atau pendampingan khusus agar mereka tidak trauma lagi gitu Pak? oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast yaitu podcast bersama Al-Azhar. Nah, kali ini podcast bakal bahas tentang tema perundungan nih. Tapi sebelum kita membahas tentang tema itu, mari silakan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizal Rafi Patari dari kelas P5 Podcast. Saya perwakilan dari kelompok 5 untuk menjadi host dan untuk mewawancarai narasumber. Untuk mungkin narasumber bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Imanul Adam, biasa dipanggil Pak Adam. Pak Adam di SMA Islam Al-Azhar 14 ini sebagai guru BK. Oke. Pak Adam ini terkenal di Al-Azhar itu guru yang santai banget ya Pak ya. Terlalu santai mungkin ya, Pak. Iya, ini gurunya Pak Adam itu guru yang paling enak menurut saya karena enak diajak ngobrol sama anak muda, menampung aspirasi anak muda. Jadi itu kita anak muda itu merasa teraspirasi gitu loh Pak dari untuk sekolah. Oke. Pak Adam hari ini kabarnya gimana Pak? Alhamdulillah baik. Pak Adam ya sangat baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Untuk Pak Adam sendiri ini sebagai guru BK udah berapa lama Pak? Kalau di Al Azhar ya itu mau hampir 2 tahun berarti. Oh, Ada masuk di sini dari tahun 2022 awal. Ya, waktu masih pandemi berarti ya. masih pandemi. Kalau totalnya itu sudah berapa lama Pak jadi guru BK? BK berarti sekitar udah 4 tahun ada sih. Dulu sebelum di sini pernah di SMK tapi di Kota Tegal. Oh, Bapak asli sana atau gimana Pak? Pada masih Tegal. Oh, asli Tegal. Dan merantau ke sini dan alhamdulillah menikah dengan orang sini juga, jadi udah stay di sini sekarang. Berarti jiwa-jiwa perantau ya Pak ya? Iya. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke temanya nih, perundungan. Oke. Untuk kira-kira bagaimana sih Pak definisi pembulian atau perundungan menurut Pak Adam? Oke, biasanya tuh kalau pembulian atau perundungan itu biasanya ada dua ya, Sal. Itu ada yang verbal dan non verbal. Itu dan biasanya dilakukan oleh satu orang atau sekelompok. Tapi biasanya yang ada sih biasanya satu kelompok sih. Kalau satu orang tuh biasanya jarang banget Pak Adam lihat dimanapun. Biasanya mereka berani seperti itu karena mereka berkelompok. Oke. Berarti untuk perundungan ini kebanyakan orangnya yang mereka memang takut sendiri tapi merasa jagoan karena mereka berkelompok ya Pak ya? Karena mereka punya power dan tanda kutip itu ya punya teman-teman, jadi si korban tuh sendirian jadi langsung jadi sasaran seperti itu. Oh, oke. Kalau Pak Adam pernah nggak sih Pak mengetahui atau pernah melihat pembulian atau perundungan yang terjadi di lingkungan kita Pak? Konteksnya ini mungkin di sekolah ya. Iya, di lingkungan sekolah. Kalau pembulian alhamdulillah tidak ada. Cuman ada 1-2 konflik yang biasanya terjadi itu saling meledek aja sih antara teman. Mungkin kakak kelas juga ada yang beberapa yang kayak gitu, tapi alhamdulillah tidak sampai ada yang namanya terjadi pembulian seperti itu. Yang Padam tahu selama ini ya. Gitu. Berarti untuk sekolah kita ini alhamdulillah tidak ada perundungan ya Pak ya? Alhamdulillah iklimnya aman dan semua alhamdulillah baik-baik saja sih. Alhamdulillah. Untuk guru sendiri nih Pak, kira-kira untuk mengatasi perundungan tuh yang berperan hanya guru BK atau mungkin seluruh guru Pak? Kalau untuk mengatasi perundungan biasanya kita kalau ada kasus ya mungkin ya ini lebih ke persepsi kasus. Pertama wali kelas harus tahu siapa korban dan pelakunya atau oknumnya. Lalu guru BK sebagai konselor di situ nanti kita dampingin ke anak-anak yang korban ataupun pelaku, kita dampingin dua-duanya. Setelah itu misal masih belum ada titik terang, biasanya
Tanse nanti ketahanan sekolah yang akan memberi tindakan lebih lanjut. Oh. Dan biasanya ada pemanggilan orang tua juga. Oh, kalau pemanggilan orang tua itu sudah tahap yang cukup parah ya Pak, Ya itu sepertinya. karena tahap yang cukup serius karena harus diselesaikan dengan mediasi dengan orang tua juga dan anak-anak juga seperti itu. Oke. Kalau untuk usaha guru nih Pak, kira-kira Pak Adam atau mungkin pihak ketahanan sekolah apa sih Pak yang sudah dilakukan untuk mengatasi perundungan misal ini terjadi Pak? Biasanya untuk mengatasi perundungan itu kita setiap saat ya kita kalau Pak Adam pribadi itu sering sekali biasa keliling sekolah melihat kelas-kelas, Oke. melihat situasi kelas yang jelas sih. Misal ada sesuatu yang kurang enak dilihat atau kurang pas itu biasanya Pak Adam pasti tegur atau Pak Adam ingatkan gitu. Jika pun nanti ada perundungan yang Pak Adam lihat pasti Pak Adam tegur langsung dan mungkin Pak Adam langsung kasih arahan sih sebaiknya tidak seperti itu dan jangan sampai ada lagi hal-hal seperti itu. Gitu. Berarti Pak Adam tuh langsung tipikal yang negur lah ya Pak ya? Ya, soalnya kalau Pak Adam pribadi karena suka langsung speak ke anak jadi langsung seperti itu. Iya. Oke. Kalau untuk sanksi nih Pak, kira-kira bagi pelaku tuh gimana sih Pak? Untuk sanksi itu biasanya karena di sekolah kita itu ada yang namanya ketahanan sekolah. Itu biasanya ketahanan sekolah yang memberikan konsekuensi kepada pelaku-pelaku tersebut. Biasanya itu kalau di kita selain ada konsekuensi biasanya pelaku itu disuruh hafalin Al-Quran, mengaji dan lain-lain. Jadi sanksinya pun bermanfaat untuk pelaku juga gitu. Jadi nggak sanksi yang memberatkan atau yang istilahnya yang keras atau bagaimana gitu. Oh, jadi sanksinya juga bisa membuat kita lebih pinter gitu ya Pak ya? Betul, karena kita nggak menghafal Al-Quran, mungkin nanti juga ada setorannya juga kepada tahanan sekolah atau wali kelas yang bersangkutan lagi, biasanya seperti itu. Jadi kita juga lebih, ya sanksinya lebih ke sesuatu yang humanis lah, seperti itu. Kalau langkah-langkah sekolah nih Pak yang dilakukan untuk mencegah untuk tidak terjadi perundungan tersebut tuh gimana Pak? Biasanya ada program-programnya Mas. Contoh itu ada program anti perundungan atau Roots. Itu biasanya setahun sekali kita ada festivalnya nanti. Itu nanti kita ada agen-agen perubahan setiap kelas nantinya mungkin untuk mengurangi yang namanya perundungan di sekitar mereka. Contoh agen perubahan itu anak-anak yang didengarkan oleh teman-temannya, yang dihormati atau istilahnya bahasanya kalian mungkin yang lebih respect ya. Iya, lebih respect. Lebih respect yang dianggap lebih punya. Pemikirannya bagus. Betul, seperti itu contoh beberapa ada yang seperti itu biasanya jadiin agen perubahan. Tahun lalu juga sudah ada dan mungkin nanti tahun ini akan ada filtrasi lagi untuk agen perubahan yang baru karena ada angkatan baru juga yang anak kelas 10 ini jadi mungkin insya Allah agen perubahan yang tahun lalu dan agen perubahan yang baru nanti akan saling koordinasi seperti itu. Oke. Berarti memang setiap tahun ini diadakan pencegahan ya Pak untuk Betul. tidak terjadi hal-hal seperti Program yang sangat programnya itu tapi untuk pencegahannya setiap hari pasti kita kita olah terus programnya seperti apa kita perkembangin terus dan kita ada pokoknya jangan sampai ada perundungan di sekolah kita karena kan sekolah kita tuh sekolah yang ramah anak seperti itu. Oke, karena sekolah kita juga titelnya sekolah ramah anak, sekolah Islam mungkin ya Pak ya? Iya betul salah gitu. Jadi Karena- semuanya harus benar-benar ya dilakukan secara halus dan lain-lain. Kadang ada tegasnya pun nggak yang seperti yang di luar sana mungkin ya. Iya sih Pak. Kalau kendala nih Pak, mungkin apakah ada kendala sih Pak dalam pencegahan tersebut? Oh kendalanya biasanya yang Pak Adam sering temui itu si korban takut untuk speak up. Oh, Biasanya iya, itu entah speak up ke wali kelas, ke guru BK atau ke teman-temannya. Kadang pun ada beberapa yang temannya tahu cuman takut juga karena mungkin ada ketakutan nanti saya yang kena bahasanya sekarang tuh takut apa jadi cepu ya. Iya, jadi itu pencepu gitu. beberapa ada yang bahasanya seperti itu juga ada nanti Pak saya takut dikatain cepu padahal waktu ada anak seperti itu langsung udah nggak apa-apa kamu tuh benar kamu nggak salah di sini istilahnya aman seperti itu. Oh iya. Jadi tuh kalau misalnya ada sesuatu yang kita lihat atau kita alami langsung aja lamporin ke guru BK, nggak perlu takut jadi pencepu atau bagaimana ya Pak ya? Bisa ke guru BK, wali kelas, ketahanan sekolah atau guru yang lainnya bisa semua sih. Iya. Bebas mau ke siapa saja senyamannya kalian.
mau ngelapornya ke siapa, atau ada sesuatu lain misal di luar itu juga cerita ke siapapun bebas, bisa. Pasti semua guru, warga sekolah juga pasti menerima. Oke. Kalau dari tadi kan kita udah ngomongin tentang pelaku terus nih Pak. Iya. Kira-kira bagi si korban ini ada nggak sih Pak pelindungan atau pendampingan khusus agar mereka tidak trauma lagi gitu Pak? Oke, untuk si korban kebetulan alhamdulillah untuk pendampingan khusus pasti ada dari wali kelas, guru BK, pasti misal telah terjadi kasus pembulian, kedepannya setelah mungkin clear ya, setelah selesai semuanya, nanti tetap ada pendampingan dan perkembangan setiap harinya. Jadi misal ya itu dari agen pun bisa lindungin, dalam artian lindungin misal ada sesuatu yang terjadi seperti itu lagi bisa melaporkan langsung ke kita. Nantinya pun kedepannya pasti kita berusaha korban menjadi nyaman lagi. Soalnya kan pembulian itu sangat tidak dianjurkan, pembulian itu sangat tidak nyaman, hal yang paling tidak manusiawi. Oke. Jadi memang hal perundungan itu sangat-sangat dibenarkan ya teman-teman. Jadi tidak boleh melakukan hal tersebut. Oke. Kalau ini untuk terakhir nih Pak, kira-kira pelaku tadi kan sudah ditangani oleh pihak ketahanan sekolah. Ya. Jika pelaku masih mengulangi kejadian yang sama tersebut, kira-kira apakah ada langkah lebih lanjut nih Pak? Oh, ada. Itu udah Masuk ke tahap yang lebih serius ya, Pak? afternya ya. Itu mungkin tadi masih saya bilang ada pemanggilan orang tua. Dan setelah itu nanti ada konsekuensi yang lumayan berat yang akan pelaku terima. Seperti itu. Sesuai dengan peraturan tata tertib sekolah yang ada. Seperti itu. Oke, jadi perundungan itu sangat-sangat tidak baik ya guys, karena bisa merugikan korbannya, sangat-sangat merugikan malahan, dan bisa juga merugikan sebagai pelaku yang sangat-sangat terancam dalam kegiatan bersekolah nih guys, sangat-sangat tidak dibenarkan. Oke, kalau untuk Pak Adam mungkin ada pesan bagi korban atau bagi pelaku? Mungkin ini untuk semuanya saja ya. Pembulian itu sangat tidak menyenangkan, seperti aja. Oh, iya. Pokoknya segala sesuatu jika dilakukan dengan bersama-sama pasti akan lebih membahagiakan ya. Iya. Yang penting kita itu di sini keluarga, entah satu kelas, satu sekolahan, satu angkatan, itu semuanya keluarga, seperti itu. Oke, untuk pembahasan perundungan nih menurutku udah cukup kompleks ya. Menurut saya juga udah cukup selesai. Untuk Pak Adam terima kasih Pak sudah menceritakan kepada kita hari ini. Ya, maaf mengganggu waktunya atau bagaimana Pak. Pak Adam malah suka sharing-sharing seperti ini sama-sama anak-anak yang lain juga. Oke guys. Terima kasih sudah menonton podcast bersama Al Azhar dalam tema perundungan kali ini. Bila ada kata yang kurang berkenan bisa dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. And now, we have a wonderful surprise for you. Take the mic, the mic, the